Dinamik. Tan. Sudah tak ngubus salon ket. Oh, kok di tadi. Sebungai pakai. Yang putih. Okey. Kula panginom tengah malam parang taeng. Aku Okey, batu. Okey. Atanya kaya cek kak dimangin apa? Tan. Oh, tengi berak main langsung. Okey, sangkul. Tak wanyi. Tak angin tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-qulubal mu'minina bil ma'rifat. Fatnat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalaban paparingipun Allah serupa kesehatan jasmani kalaban rohani sehingga kita bisa beraktivitas, khususnya pada saat ini kita bisa mengaji atau mengadakan taklimul ta'lim untuk menambah pengetahuan rohani, pengetahuan ukhori, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat kitab-kitab pun sampun ditulis oleh para ulama dan para musannif sehingga lima kitab karinto saya namai Mahajjatul Aulia, kitab tentang tasawuf, ilmu tasawuf. Diterjemah sareng Al-Fakir Al-Ghafur kalaban bahasa Madura. Kangku pun apa dito kempangaki dan kepada salik
para santri, si membaca dan yang pendengar. Kitab ini sangat ringkas dan sangat sederhana, tapi isi kandungannya berisi ilmu-ilmu mutiara yang harus kita pelajari buat pentuman dalilun bihil qalbi, sebagai pedoman petunjuk dalam mata hati. Tidak lupa selawat beserta salam moga-moga mudah-mudahan tetap sampai ke haribaan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para mustami rahimakumullah, di mana juga berada, kita masukkan ke konten media sosial supaya lebih banyak manfaatnya, lebih banyak tertanam kepada jiwa-jiwa manusia di mana juga berada, supaya si penonton atau si pendengar bisa mengambil hikmah-hikmah, mengambil petunjuk-petunjuk dari pembelajaran yang ada di dalam kitab Mahjatul Aulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha at-taubah. Sebagian diantaranya dari wasiah sesangak kebanika atau pintu-pintu tobat sesangak, seperlu dilaksanakan pintu gerbang taubat menuju untuk diterimanya seorang hamba pengabdian rohnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'munyi utlub ma taban fin nadamati muqli'ah. Utlub, nyopre sampean, nyopre atau berhajat asatce menuju kita semua mataban bin nadamati, mataban kebanika tobat, penyaburan Allah Subhanahu wa ta'ala, bin nadamati kalaban an nadamah kasta, titobat ini harus didasari kalaban rasa kasta. Kalau tidak merasa kasta, kita nikah dari pintu pertama saja sudah ketolak. Wa bi azmi taurikin dan bihi fi mastuqbilah. Wa bi azmi bangkalaban asatja neka akiyah atau berhajat tarkid danbi atingkal ad-danbi dagatusa, berhajat bagaimana kita berhajat ningkel dagatusa,
fi mastukbilah nang dalam saben-saben wektu istukbilah saben-saben wektu sampun tetepake atau saben-saben wektu yang sudah dihadapi. Artinya waktu dihadapi maksudnya waktu kasta itu datang. Waktu kata itu datang adalah iradah Allah Subhanahu wa taala atau pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang disukai. Ya. Merasakan kesal itu sebuah iradah tanda orang baneka beri apa nyaporaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beri iradah pemberian rasa kasta. Wa bara'atin min kulli haqqin adami. Wa bara'atin bebas mengkulli dari satu je tiap-tiap hak al-adami dari hak kemanusiaan, adami hak kemanusiaan. Walihadihi al-arkani far'a wa kammilah. Walihadihi bengkebanika yaitu hadihi banyak-banyakna al-arkani rukun far'ah. Maka araksa'ah yang berlaku dosa wa kammilah beng masampurnaa orang kebanika deka saja dari tusah kebanika atau dari tobat kebanika. Dalam ringkasannya termasuk perkara-perkara sewajib dilakukan. Pertama, sareng pelaku kebanika, dosa kebanika, atau orang pelaku petaubat kebanika. Bagi orang yang senucu atau orang menghadapah kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, engki panika bertaubat. Makanya taubat Kak Dinto jadi pangkalan induk pertamana segala diterimanya ibadah. Ya. Jadi dosa orang bertaubat itu sebagai sumber diterimanya ibadah. Karena sudah kalau bertobat panika dosa kebanika, karena dosa panika sebagai penghalang daripada segala ibadah. Dari semua dosa-dosa kalawan ngalakoni rukun-rukun tobat semacam 4. Jadi didefinisikan oleh ulama nang kitab Kak Dinto oleh musannif
ulama saya nulis dalam kitab kayak dinto anjurkan panika 4 celeun. Yang pertama kasta atas ngalakoni dosa. Yang kedua berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala tak alakuanana boleh dekat dosa boleh saya pernah dilalui atau yang pernah dilakukan dihadapi. Senomor 3 harus madeten rasa mana ditepakna ngalakoni dosa maka kudu pas becet atau ambuh keeh daka banget terus ala dosa kebanika. Senomor 4 manabi tusana asampungan kalaban hak-hak anak Adam maka kudu ipa boleh daka se ahaki otaba isopre halabeng bebasah. Artinya dosa dalam keadaan itu dosa keadaan itu ada 2 faktor, ada 2 golongan. Yang pertama golongan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika cukup kalaban aniat ambu kasta ambu ngalakonanna. Kalaban membaca istighfar. Nika cukup. Nika kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa yang golongan yang kedua, panika dosa yang lebih berat lagi, yaitu dosa kepada Bani Adam. Atau bangsa dosa yang bangsa Adamiyah, kemanusiaan. Yang pertama juga sama melakukan rasa kasta, rasa tidak ingin mengulangi lagi. Yang ketiga harus kita munajat berhadapan kepada orang yang pernah dilakukan dosa. Seperti kita umpamakan pernah kita mencuri sesuatu. Mencuri sesuatunya si Ahmad misalnya. Lalu kita harus menghadap kepada si Ahmad bahwasanya saya pernah mengambil di waktu itu, mengambil barangnya kamu Ahmad. Nah, lalu si Ahmad mengatakan misalnya, baik si Ahmad ini mengatakan tidak diampuni kesalahan kamu atau diampuni di mahfu nikah kesalahan kamu, diampuni dan tidak diampuni tetap kita sudah bersih dari dosa. Jadi hukum dosa yang tadi sudah tertulis, sudah ditulis oleh malaikat maka dihapus oleh para malaikat. Yang penting kita sudah menghadap kepada orang yang pernah diambil barangnya. Itu dosa secara adamiyah, dosa kepada kemanusiaan. Lebih berat, harus kita melapor atau kita bagi tahu sejujurnya pernah kita buat salah kepada kamu. Itu baru, kalau tidak maka dosa itu tetap dipertanggungjawabkan, tetap hari akhirat nanti kita dapat siksa daripada dosa kebanyakan. Nikah dosa. Jadi yang pertama harus rasa kasta. Kalakuan sik lakone. Saya nomor 2 asatce. Tak lakuan boleh. Saya nomor 3 manabi tepak nah ngalakoni dosa maka kudu pas ambuh ngalakoni dosa. Saya nomor 4 manabi dosa deka pada manusia maka gak kudu minta ampunan dekat orang yang saya pernah diambil sesuatu atau saya pernah disalahi.
Ya, kalau tidak, 4 kak dinto dijalani, dosa itu tidak akan terhapus. Tidak akan terhapus sampai akhirat. Nah, jadi dosa itu tidak cukup beristighfar saja. Tapi kalau dosa kepada manusia. Tapi kalau dosa kepada Allah, cukup merasa tidak akan mengulangi, mengarasa kasta, cukup kita membaca istighfar kepada Allah. Maka sudah bersih dosa kita. Itu pada manusia lebih berat. Allah. Lanjutannya waqihi dawaman bil muhasabatil lati. Waqihi memelihara. Waqihi memelihara kita dawaman nang idalem saterosa. Dak gatu sabanika, artinya memelihara bagaimana kita tidak melakukan perkara-perkara dosa. Bil muhasabati kalaban tong abe entibi allati se banika muhasabah diri, muhasabah binafsi. Nika tong daka pun apa? Banika kalakuan araksaah. Dak katopat kebanika secara dawam, secara terus menerus. Tihawas kan, makanya Rasulullah menganjurkan orang beristighfar itu 2 versi ulama. Di pendapat sepertama ulama mengatakan nikah dalam sehari semalam harus beristighfar nih sakonina 100 kali. Nikah. Ada ulama satunya bilang 70 kali, tapi jumhur ulama nikah 100 kali. Nikah. Jadi harus punya istighfar, beristighfar kepada Allah nikah minimal nih sakonitnya sedikitnya 100 kali. Ya, karena panika aja ke hawas. Ada wamaki araksa binafsi dekatiri muhasabah binafsi. Karena bentong itu ada wamaki dek remah panika dosa gak dinto bisa selamat dari dosa. Ya. Tanhaka taksiran jaza wa tasahula. Tanhaka nyekebena. Taksiran dari keentengan. Jaro si acelet wa tasahula bengpang makempang. Dalam ringkasan tobat itu wajib dipelihara dan dijaga dari perkara-perkara yang bisa merusak di dalam semua waktu. Jadi harus awas tiap waktu. Dan makanya harus beristighfar. Dan makanya istighfar itu sebagai pangkal sumber dari segala perkara ibadah. Dan makanya orang yang bisa husnul khatimah itu orang yang tobatnya diampuni, yang dikatakan taubatun nasuha. Muntaan dia taubat nasuha tak bakal tak gampang orang nikah husnul khatimah. Taubatan nasuha itulah penentu husnul khatimah. Dan makanya harus awas dalam bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sampai disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, cinta
kepada orang-orang mutadhahirin yang selalu mensucikan dirinya, wa yuhibbul tawabin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Jadi orang beristighfar, bertaubat itu datang perhatian Allah, cintanya Allah kepada hamba yang beristighfar. Ya. Karena istighfar itu sebenarnya secara hakikat, menurut secara kacamata hakikat adalah istighfar itu adalah pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah. Bahkan salat sendiri, nikah berisi istighfar, dan istighfar berisi isinya salat. Kalaban terus-terusan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tong-mitong menghitung dirinya atas kaintengan atau kalengaan nang idalem melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa harus semangat tak membelakangi atau tidak mengintengkan di dalam urusan-urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa bihifdhi aini wal lisani wasairil. Wa bihifdhi bengkalaban ajaga aini kalaban dua mata, wal lisani kalaban lisan, wasairi bengke semuanya. Wasairi bengke semuanya. A'dha jami'ah. Beng benyak-benyakna anggota badan. Fajahadan, maka kutu omku kita semua la taksala, jangan nakal ongku kita semua, jangan nakal ongku kita semua. Dalam ringkasan, orang yang berjalan menuju Allah, panika wajib memelihara kepada tobat, kepada istighfar, supaya tidak rusak dengan ajakan-ajakan seluruh anggota badan, yaitu termasuk salah satunya dimulai yang pertama adalah gerakan hati. Makanya gerakan hati itu harus dijaga, karena hati itu bisa beredar. Kata Al-Quran, ya muqallibal qulub, ya Allah yang menggoyang-goyangkan hati, menggerak-gerakkan hati, membolak-balikan hati. Yang kedua, menjaga dari pandangan. Kan makanya Rasulullah itu sifatnya nunduk. Acelen itu tidak tegak, nunduk. Kan makanya ulama bila acelen itu nunduk. Yang kedua harus lisan. Dalam sabda Rasulullah, al-lisanu bihifdil lisan, salamatul insan bihifdil lisan. Keselamatan manusia bihifdil lisan kalaban pangucap. Perlu dijaga kan, makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan la yatakallama illa man adina rahmah. Aja beuna Muhammad yatakallama illa terkecuali bentana man adina rahur rahmat, kecuali bentana dari si maha belas kasih sayang. Bentah muntah bentah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua sikapnya para ulama
Orang-orang aulia, orang-orang saleh jarang berkata, tapi sekali berkata mengandung hikmah karena tebuna Allah yang maha belas kasih sayang. Ya, bisa menyadarkan, bisa menghantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, harus menjaga telinga dari pendengaran-pendengaran yang kurang, yang tidak baik. Dan yang kelima, harus jaga 2 tangan. Dan keenam, menjaga 2 kaki, artinya kaki ini tidak sembarang melangkah dengan langkah yang tidak diridhai oleh Allah. Dengan tangan suka harus melangkah, tangan ini bergerak kelaban gerak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjaga panika masuk perut, dan menjaga juga farji. Jadi perut harus dijaga baik, farji dijaga kelaban ditutup aurat, dan juga dijaga kelaban jangan sampai syahwat itu melewati garis-garis ketentuan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan makanya farji dijaga, artinya Kak Dinto dijaga kelaban sampai alako sudah bagus. Kan makanya harus untuk kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggalakkan orang beristri 2, 3, 4 lebih dari 1, karena untuk menghindarkan dari perkara-perkara farji yang bekerja dengan tidak baik. Kan makanya raji kenapa harus dinafkain? Kenapa harus raji itu dipolongin? Kenapa harus itu raji? Karena raji itu takut sampai, kata orang Kangian, takut atalaan. Takut ketel, kata orang Kangian. Itu perlu dijaga. Jadi syahwatnya perempuan itu harus ditutup, dipuaskan kelaban syahwatnya laki-laki. Ya, jangan sampai, kan makanya laki-laki kalau sudah lemah harus kita wajib dan pahalanya besar mencari obat bagaimana untuk sehat syahwat. Karena takut tak puas istri kepada takut selingkuh. Kecuali istri-istri yang memang sudah istri-istri soleha yang memang bisa menjaga daripada itu. Ya, pahalanya besar. Menguatkan, memuaskan seorang istri itu pahalanya besar. Artinya mau lembek harus cemoy. Gini kan, supaya apa? Menjaga takut sampai makan tanaman-tanaman di luar makanannya sendiri. Itu farji. Dan juga menjaga hidung, dan juga menjaga diri melaksanakan perkara-perkara larang seorang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gerak-gerik wa qiyamana wa qu'udana, kata Allah di dalam Al-Quran, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring, maka harus kita terus dengan gerak-gerik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir kepada Allah bukan cuma zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir bil fi'li, zikir bil syirri. Jika harus semua bergerak, semua anggota tubuh itu harus berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan menjaga seluruh anggota badan. Di antaranya dari semua perkara-perkara yang sudah ditetapkan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hasil perkara-perkara itu berpedoman kepada mereka ilmu fikih atau ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaubatu miftahul likulli ibadi. Fattawab tining panika tobat miftahu pamungkasa atau kuncinya likulli ibadah, segala tobat istighfar panika pamungkasa kuncinya segala ibadah.
Ya benar kita kan itu. Ya. Wa asasu kulli khairin ajma'a asmalah. Wa asasu bengtesara pondasiat dasar kulli pada tiap-tiap khair kebaikan ajma'a asmalah. Hal satejena obat kepada arupa kunci dan pembuka dari segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadi dasar dari segala kefokusan. Ti orang itu menjadi kebaikan-kebaikannya dimakfu, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus didasari kalaban taubat terlebih dahulu. Karena taubat itu sebagai dosa mereka sebagai penghalang. Bahkan kalau orang banyak kotoran, banyak dosa sebagai hijab. Karena kotoran ini sebagai panutup. Diibaratkan cermin kalau kotor maka tidak akan terpancar bayang-bayang, tidak akan terpancar. Air kalau kotor maka tidak akan terang. Tapi air kalau bersih maka terpancarlah sinar cahaya-cahaya wujudullah, cahaya-cahaya wajihil karim, wajah-wajah yang mulia, yaitu wajah roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan dalam bikas fil hujibi an aini itu sebagai kalaban terbukanya kasab di dalam hati, bisa ningali di dalam hati perkara-perkara yang gaib, karena panika bisa terhalang, bisa tidak melihat mata hati kepada perkara-perkara gaib karena daripada dinding-dinding hijab kotoran-kotoran atau semakna dosa-dosa. Ya, maka kalau orang itu dosanya sudah bersih dari dosa, maka itu sudah nampak. Dan makanya kembali kepada fitrah kelahiran kita di waktu bayi di dalam kalbu. Dan di waktu bayi itu masih fitrah, masih bersih, itu semuanya nampak. Jodoh tahu, ketentuan maut tahu beliau. Karena memang sudah fitrah bersih beliau. Bahkan mati ajal itu tahu tiba. Saatnya, rizkinya, itu semua tahu, tidak ada rahasia di dalamnya. Karena memang sudah fitrah kesucian. Maka terang semua, tidak ada rahasia di. Ya. Taubat yang merupakan kunci bagi segala hal kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah. Fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbatin. Maka jika ibetulita icapuk belehi, icapuk pebeje, biga felatin kalaban lupa, au suhbatin, kalaban lupa au suhbatin, otabe kenca suhbat. Fi majlisin nang dalam majlis pertemuan fata darakazza, maka nyusullah ongku sampean maharwira dekatulian dalam ringkasnya manabi esetong bekto
kita tidak muhasabi diri, tidak muhasabah diri. Tidak kata bahasa sekarang itu muhasabah diri, introspeksi diri. Atau tidak mitong-mitong diri. Atau tidak dalam bahasa Arabnya ibda binafsika. Tidak menghitung permulaan daripada dirinya. Atau kelawan sabab lupa. Utabe karena apareng orang lain nang isetong tempat, maka kaentengan gak dintok kepada supaya cepat disusuli dengan muhasabah, dengan perhitungan, dengan menghitung. Jadi ghaflah di sini yang dimaksud dalam artian kalau kita lupa dalam perkara-perkara dosa ini, bahwa ini adalah kelakuan yang tidak baik, lupa bukan sengaja, maka cepat muhasabah atau menghitung-hitung muhasabah nafsi, menghitung-hitung diri. Kata Imam Al-Ghazali menganjurkan 3 perkara orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu, yang pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fauqaha fiddin, orang itu harus fikih di dalam bidang agama, harus fikih di dalam bidang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul faham di dalam bidang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wazahada fid dunya. Orang itu zuhud bab dunia. Artinya memelihara penghasilan harta benda yang dimiliki. Mana yang subhat, mana yang makruh, mana yang haram. Ini harus, kalau orang wazahada bid dunya, orang-orang wara itu, bahkan apalagi haram, mereka subhat tidak mau. Subhat itu tidak jelas. Subhat itu ditinggal dapat pahala, dilaksanakan tidak dosa. Itu namanya subhat. Ya. Itu orang-orang wara, zuhud fid dunya, maka kebanikan. Subhat tidak diambil, apalagi haram. Karena subhat ini adalah tetangganya haram. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bibasaro biuyubi, selalu muhasabah diri, selalu introspeksi kelemahan diri. Yang dimaksud kelemahan diri adalah kita kembali kepada semua panika la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan Allah. Jadi itu yang dimaksud muhasabah diri. Yang pertama. Yang kedua, maksud muhasabah diri ini menghitung-hitung terus kekeliruan dalam dirinya sendiri. Jika masuk adalah orang tafakkur, mikir tentang tusa-tusa na'ab dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara muhasabah diri, introspeksi diri, kata bahasa ki umum, bahasa global lah. Mudah-mudahan sedikit majelis ini jadi majelis mubarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bimujalasatil ulama wa istima'il kalamil hukama, innallaha yuhyil maitil qalbi kama yuhyil ardi bima'il matari.
Duduk di majelis ulama, duduk di majelis ahli hikmah, orang ahli ilmu, duduk di majelis taklim, panika wa istima'ih, lalu mendengarkan kalam-kalam orang ahli ilmu. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, daka orang panika yuhyil qalbil maiti, mau di atas nah orang kepanika sipate kama yuhyil ardi, agat ya Allah ngudi ida remang ngudi bumi bima ilmatari kalaban ilmu hujan. Jadi hikmah ilmu ini adalah sebagai penghidup kepada hati, sebagai pengecas, penghidup, penyubur kepada iman dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya orang kalau ahli ilmu, ahli ibadah, ahli amal soleh, panika mesti orang kepanika mesti nikah sejuk, mesti enak dipandang, mesti sejuk, mesti celap, raut wajahnya enak, bahkan matinya sekalian senyum dan seakan-akan berempun, sejuk dipandang. Itulah orang-orang, ciri-ciri orang-orang soleh, orang-orang yang sudah rimbah dengan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf ni kat nona lagi. Eki tasawuf. Peringati Untuk penabahan ilmu-ilmu kalbi